semuanya, kembali lagi bersama saya di acara Bincang Santai bersama pakar channel Tekon TV. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Christian Triswanto yang merupakan founder dari Somexos Ambulans Udara. Halo Bapak Christian, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik. Nah, sebentar lagi Somexos Ambulans Udara ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-15 tahun ya Pak ya, betul? Ya, nah dalam rangka memperingati acara ulang tahun Somexos Ambulans Udara ini, kita pengen tahu nih Pak, apa sih sebenarnya latar belakang dan tujuan berdirinya dari SOS Ambulans Udara ini? Oke, mungkin kalau ditanya ya harus bagaimana latar belakang dari SOS Ambulans Udara ini, mungkin saya tarik sedikit ke belakang ya. Jadi SOS Ambulans Udara ini berdiri pada tahun 2008 ya. Jadi setahun sebelum itu berdiri Somek ya. Jadi Somek itu adalah sebuah kantor perwakilan rumah sakit di Singapura ya. Waktu itu rumah sakit yang bekerjasama dengan kita mungkin belum sebanyak hari ini, tapi tahun 2007 itulah kita mulai berdirinya Somek ya. Tujuan utama dari berdirinya Somek ini karena waktu itu kita melihat banyak sekali ya orang-orang Indonesia ya, kalau saya selalu membahasakannya dengan kata-kata fellow countrymen ya. Jadi fellow countrymen kita ini kesulitan untuk berobat ya. Jadi mereka opsi-opsi yang mereka dapatkan terutama untuk kasus-kasus yang kompleks itu tidak maksimal ya. Jadi bukan berarti di Indonesia ini sistem kesehatannya kurang, tidak, tapi memang banyak dari pasien ini yang merasa bahwa mungkin kalau berobat di luar negeri bisa lebih maksimal dan mereka tidak tahu bagaimana caranya berobat ke luar negeri. Nah, situlah Somek itu berdiri ya. Jadi kita tuh memberikan kesempatan, fighting chance ya, yang lebih baik pada fellow countrymen kita untuk bisa berobat dan bisa sembuh. Dan setahun setelah itu SOS Ambulans Udara ini berdiri ya. Jadi untuk melengkapi service ya, jadi one stop service dari Somek ini yang memfasilitasi pasien dari Indonesia ke Singapura, kita mempunyai SOS Ambulans Udara khusus untuk pasien-pasien yang kondisinya tidak bisa ditransport ya. Jadi kalau memindahkan pasien dengan pesawat komersial biasa gitu kan kondisinya harus sehat ya. Kalau waktu kita kondisinya nggak sehat, membutuhkan alat medis tertentu lah, kita memerlukan ambulans udara. Nah, tahun 2008 SOS Ambulans Udara ini berdiri dan kita juga langsung bisa memberikan akses secara mudah melalui websitenya di sosambulansudara.com. Wah, jadi begitu ya. Kenapa Somek dan SOS Ambulans Udara ini didirikan? Karena tujuannya tentu saja untuk membantu banyak fellow countrymen ya Pak ya. Iya, untuk berobat ke luar negeri dengan cara yang lebih mudah. Nah, seperti yang kita tahu ada banyak jasa lain yang juga memberikan penawaran seperti yang dilakukan oleh SOS Ambulans Udara ini. Nah, apa sih Pak faktor yang membedakan SOS Ambulans Udara ini dengan provider lain? Oke, jadi dengan berjalannya waktu ya, kita sudah berumur hampir 15 tahun pada tahun 2023 ini, SOS Ambulans Udara sudah berkembang ya. Yang awalnya kita memang pelayanannya basic ya, jadi kita mempunyai hanya dokter spesialis yang terbang ya, atau dokter aviation, jadi aviation dokter SOS, suster SOS, dan terbangnya hanya menggunakan pesawat charter ya. Dan berkembangnya waktu, kita bisa bekerja sama dengan beberapa maskapai yang secara komersial ya, seperti Lion, Garuda ya. Jadi untuk menghemat ya, jadi kita kalau harus pakai charter kan biayanya tinggi ya. Betul. Dengan adanya kita kerjasama dengan pesawat komersial ini, kita bisa memotong biayanya sampai separuh ya. Jadi bisa lebih terjangkau begitu ya Pak ya. Betul. Dan lebih dari itu juga tim medis kita juga sudah berkembang ya. Jadi kita sekarang mungkin satu-satunya yang di Indonesia ini atau bahkan di Asia Tenggara yang mempunyai tim kompak dan solid. Misalnya dokternya, misalnya kita ada kasus anak-anak, kita ada dokter yang memang spesialisasi, susternya juga yang menghandle anak-anak. Kalau ada yang kasus serius, misalnya yang sangat serius sekali, kita juga ada dokter yang berspesialisasi anestesi. Ya, karena itu penting sekali ketika kita di udara itu, kita harus bagaimana kalau ada keadaan darurat. Nah, susternya juga sama. Susternya kita juga ada yang suster yang memang kerjaan sehari-harinya dia itu di cath lab ya. Cath lab itu yang buat operasi jantung. Jadi memang kita menyediakan tim-tim khusus untuk membantu pasien ini biar bisa mengurangi atau meminimalkan ya resiko dari penerbangan itu. Baik. Nah,
Selama 15 tahun ini pastinya sudah ada banyak sekali kasus yang ditangani ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih apa sih kasus terberat yang pernah ditangani? Wah, kasus terberat ya, hampir biasa gini. Kalau ngomongin somek, ya kasusnya sih seringnya sih ya kasus yang general check up ya, orang mau ngecek aja nih bagaimana kondisi kesehatannya. Tapi biasanya kalau sudah menghubungi SOS itu kondisinya sudah ya lumayan berat ya. Ini ngomongin yang terberat ya, yang paling berat itu yang pernah kita alamin, saya lupa berapa tahun yang lalu ya. Itu kondisi pasien itu mengalami sepsis dan sepsisnya itu mengalami pecah ya, jadi pendarahannya aktif ya. Jadi secara medis mungkin kondisinya sudah tidak transportable, dalam artian tidak bisa dipindahkan. Ya itu memang sebuah kondisi di mana secara medis resikonya terlalu besar, dan sebenarnya dokter kita kan bisa sebelum ada sebuah proses evakuasi ya, kalau kita bilang mission ya, evacuation mission ini ada, kita bisa meeting dulu. Sebenarnya dokter kepala kita, dokter SOS kita tuh yang head of dari medis kita tuh udah nggak berani ya, karena kondisinya terlalu parah, aktif pendarahan ya. Tapi keluarga pasien benar-benar insist ya, dan ingin sekali kita tuh membantu bagaimana caranya, entah gimana pasien ini sampai ke Singapura ya. Terus waktu itu kita rundingan, ya udah kita berani ya. Jadi kita waktu terbang itu pastinya pakai charter ya. Kita koordinasi dengan pilot supaya pesawat itu bisa terbang di ketinggian yang lebih rendah. Kalau dalam bahasa kita itu kita sebut terbang di sea level ya. Jadi sambil terbangnya rendah biar tekanannya juga nggak terlalu besar ketika di ketinggian lebih tinggi. Kita juga menyediakan kantong transfusi. Saya lupa deh, 20 kantong atau berapa, banyak sekali ya. Jadi sepanjang jalan itu transfusi berjalan terus ya. Dan sewaktu-waktu itu kita juga mengecek kesadaran pasien ya. Jadi mungkin kalau ngomongin kesadaran pasien bisa saya garis bawahi juga ya. Jadi tim kita tuh punya banyak SOP ya. Biasanya sih SOP itu pasien tuh memang kita tidak tidurin ya. Jadi misalnya di bius pun tidak secara total, karena kalau ada apa-apa kita nggak tahu pasien ini sedang mengalami apa, kan dia tidur. Nah, tapi dalam kasus ini karena dia pendarahannya parah, jadi kita hanya mengandalkan instrumen medis saja. Kita lihat nih nadinya berapa apa tanpa kita mengetahui ini. Ya puji Tuhan sampai dengan selamat di Singapura dan bisa berobat secara maksimal. Luar biasa sekali pengalamannya ya Pak Christian. Nah kalau itu tadi kan kasus yang terbilang sangat berat yang pernah ditangani begitu ya Pak. Nah kalau kasus yang paling memorable bagi Pak Christian pribadi apa nih? Wah banyak sekali ya, karena gini, kalau buat saya sih melayani di SOS itu seperti ada nilai sentimennya ya, sentimental value-nya antara kita sebagai evakuator dan juga keluarga ya. Jadi sering karena keluarga itu merasa udah nggak ada jalan keluar, terus kita memberikan jalan keluar, dia tuh berterima kasih sekali. Jadi pasti saya ingat sih, saya memorable sekali sama keluarga ini. Saya ingat mereka perjuangannya seperti apa, deg-degannya bersama-sama sama tim kami seperti apa. Tapi ngomongin memorable, mungkin ada 2 kasus ya yang bisa saya garis bawahi ya. Itu mungkin kasus infan saya yang pertama. Infan itu ketika bayi dilahirkan usia belum sampai 1 bulan. Ya bayangin aja harus dievakuasi ke Singapura. Nah itu kan dibutuhkan peralatan yang khusus ya, seperti inkubator dan lain-lain. Ya itu pertama kalinya kita investasi inkubator waktu itu. Jadi sejak saat itu kita bisa mengevakuasi pasien dengan umur yang sangat muda sekali. Ya itu nggak mudah kan, dokternya harus spesialis. Kita terbang 2 dokter sama 1 suster. Sampai itu benar saya ingat sekali, karena alatnya juga baru khusus dan dokternya harus sampai 2 ya. Jadi 3 tim medis itu bekerja sama. Yang lainnya yang saya ingat memorable ya mungkin ya waktu COVID kemarin. Ya kan COVID kan banyak sekali itu pasien ya yang mungkin dari pedalaman ya, pengen kan di pedalaman nggak bisa berobat dengan maksimal, tapi kan kita nggak bisa terbang ke luar negeri ya, kita terbang domestik juga bisa. Jadi kita terbangkan misalnya dari Kalimantan ke Jakarta, Kalimantan ke Surabaya lah. Itu bayangin kalau pasien positif COVID, waktu itu kan COVID nightmare ya, sesuatu yang menakutkan bagi kita ya. Itu ada yang mau dokternya? Ya kan nggak mau lah. Kita menciptakan alat khusus ya. Alat khusus ini buatan dari Rusia ya. Jadi kita bekerja sama dengan tim medis sana. Dia seperti membuat seperti kayak kompartemen gitu. Jadi pasien dimasukin dalam kompartemen itu,
dibungkus sama kayak plastik besar gitulah, tangan kita masuk mengerap racun dari luar, disediakan ke tangan buat masuk gitu. Itu benar-benar alat khusus yang hanya kita yang punya. Nah, jadi itu benar-benar saya ingat sekali karena membuat kita tuh bahagia sekali. Akhirnya kita bisa nolong banyak orang. Karena waktu itu kan orang sudah COVID, rumah sakitnya penuh, bahkan ambulan darat aja susah banget. Nah, seperti sudah kayak apa ya, Judgment Day, waduh tamat ini. Ya, tapi waktu itu kita memberikan banyak solusi ya. Bahkan kita sampai kerjasama dengan pesawat yang kecil, yang baling-baling. Karena kan berapa pelosok itu memang nggak bisa masuk pesawat yang jet. Ya, jadi itu juga yang sangat-sangat membekas di memori saya. Wah, menarik sekali pengalamannya ya Pak ya. Nah, terakhir nih, mungkin bisa dibagikan sedikit pesan atau mungkin seperti tips ya Pak ya, untuk pemirsa yang mengalami kondisi emergensi begitu. Oke, ya kalau salah satunya yang paling utama yang harus kita ingat tuh kita harus tenang dulu ya. Jadi ketika orang kasih kita tuh sakit atau tertimpa suatu kejadian yang tidak kita duga, itu biasa kita panik. Ya, ketika kita panik tuh pikirannya nggak bisa mikir jernih. Ya, jadi pertama tuh harus tenang dulu ya. Terus keluarga juga segera mengontak tim kami. Jadi kita bisa melihat nih kondisi pasien ini transportable atau enggak. Ya, terus habis itu keluarga juga harus memutuskan apakah pengobatannya akan di dalam negeri atau di luar negeri. Karena SOS ini juga tidak melayani hanya rute luar negeri ya, kita juga melayani seperti saya sampaikan tadi di rute di dalam negeri. Ya, jadi di fix rutenya mana dulu, misalnya dari Makassar mau ke Jakarta atau dari Bali, mau kemarin ada juga ke yang Surabaya, di fix dulu. Oke, saya mau ke sini. Nah, setelah itu kita bisa membuatkan namanya agenda terbang. Ya, jadi kita bisa mempersiapkan faktor-faktor apa yang bisa kita minimalkan selama penerbangan. Resikonya tuh bisa kita tekan serendah mungkin. Seperti itu. Baik, nah terima kasih Pak Christian untuk sharing-sharingnya yang sangat menarik, dan selamat ulang tahun kepada Somek SAS Ambulans Udara yang ke-15 tahun. Semoga semakin berjaya dan bisa menolong lebih banyak orang lagi. Ya, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Christian Triswanto yang merupakan founder dari Somek SAS Ambulans Udara. Dan sampai jumpa di acara bincang santai berikutnya di channel Tekon TV. Bye. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.